Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum PLN pertemuan pertama dengan saya Vina Ben Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML dan CSS, cara penggunaannya seperti apa. Terus ini untuk HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah ini dari Wikipedia itu HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang menampilkan berbagai informasi dari sebuah website internet dan melakukan pemformatan hypertext sederhana dengan format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan widget yang terintegrasi. Nah, terus HTML itu memerlukan beberapa cara untuk memberitahu browser apa itu fungsi dari untuk apa ada fungsi dari sebuah teks gitu. Nah, untuk memberitahu cara itu dia pakai tag HTML. Nah, ada dua macam tag HTML nih, ada tag pembuka sama tag penutup. Tag pembuka itu yang ini. Nah, tag penutup itu yang ini yang ada tanda kataunya. Biasanya ditandain seperti ini nih. Terus contohnya nih ada nih di bawah yang tag P ini adalah merupakan tag paragraf ya. Jadi di dalam tag P ini di dalam tag P ini kan ada dua tag pembuka P sama tag penutup. Nah di dalamnya ini ada dua kalimat, ini sebuah paragraf. Jadi kalimat ini nih merupakan bagian dari elemen paragraf. Nah terus yang paling sering dipakai adalah biasanya itu tag pembuka sebuah dokumen HTML. Nah seperti ini contohnya HTML. HTML tutup HTML. Lanjut ini ada beberapa elemen HTML nih. Tadi kan saya kan nyontohin yang P ya sama HTML. Nah ini ada beberapa nih. Ada H1 H6 ini untuk heading, ini untuk TR membuat tabel, TH ini buat tabel heading, terus LI untuk item daftar dan lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa nyari ya untuk tag-tag elemen yang ada di HTML itu ada banyak. Nah ini atribut nih. Atribut HTML. Atribut merupakan informasi tambahan yang dapat kita berikan untuk sebuah elemen. Setiap elemen memiliki atribut yang berbeda meskipun terdapat beberapa atribut standar seperti class, ID, dan style. Nah, contoh ini ada atribut di tag A nih. Dia ini nge-ref ada sebuah link href tilet bermodama. Nah, ini kalau nanti di website KTI ini bakal nge-link ke sini. Terus tadi kan kita ngomongin HTML, sekarang kita ngomongin CSS. Nah, kalau lihat dari Wikipedia itu CSS adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Nah, terus kalau bahasa markupnya kan yang salah satu yang kita pakai adalah HTML. Jadi dalam kata lain, CSS adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Nah, jadi kalau kita pakai CSS itu kita bisa mengubah desain dari teksnya, warna, gambar, terus latar belakang hampir dari semua kode HTML. Nah, terus CSS ini nih penggunaan CSS itu dibagi jadi 3 ya. Ada inline, terus internal sama eksternal. Nah, kalau inline ini kode CSS itu tuh langsung masuk ke dalam tag HTML-nya. Contoh nih kan ada tag P nih. Nah di dalamnya ini ada tulisan style. Nah style ini CSS-nya nih. Dia langsung masuk ke dalam tag HTML-nya. Terus kalau internal itu dia itu ditempatkan di dalam di antara tag head di HTML-nya. Terus dia itu dideklarasiin lagi menggunakan tag style. Nah, kan
Ini kan kalau kita buat HTML kan ada head, terus di dalamnya itu ada style nih. Nah, jadi nanti internal CSS bakal naruh CSS-nya itu CSS-nya di dalam tag style. Terus ada lagi eksternal CSS. Nah, bedanya kalau yang ini CSS ini ditaruh di file lain. Jadi kita tinggal memanggil CSS-nya aja, file CSS-nya. Nah, itu biasanya ditaruh di setelah head. Nah, kita pakai tag link nih, link rel style sheet type text atau CSS, href-nya nama CSS-nya, style CSS. Nah, ini ada beberapa contoh website nih yang isinya tutorial untuk membuat belajar HTML atau CSS. Nah, di sini buat pertemuan pertama saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel sederhana nih, membuat tabel sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS. Nah, ini ada contoh program yang sudah jadi. Pertama, kalau kita mau bikin HTML, kita deklarasi dulu nih doc type HTML. Terus kita bikin tag pembuka, ini HTML yang ini. Nah, terus setelah bikin tag pembuka, tag yang HTML, kita bikin headnya dulu. Nah, headnya ini nih bahasanya tuh kayak informasi dasar dari file HTML-nya. Nah, ini kan pakai UTF-8 nih untuk abjad kata-kata abjad. Terus ini nih biar nanti kalau di HP itu bakal di mobile bakal ngikutin uh, apa device with device-nya. Terus ini nama di tab-nya. Terus ini link eksternal CSS-nya. Jadi yang saya pakai di sini adalah eksternal CSS. Jadi saya manggil style CSS dari file lain. Nah, terus tutup headnya. Nah, itu ada tag body nih. Nah, ini isi dari kita kalau membuat tabel. Nah, pertama saya buat heading dulu nih, nama tabelnya gede, tabel mahasiswa. Terus bikin baris baru, br namanya. Terus kita bikin tag table nih. Terus kita buat nama kelasnya, kelas table dengan border 2. Nah, terus dalam menu ini kita buat kolom dulu. Nah, kolom ini namanya TH nih, bikin kolomnya pakai tag TR. Terus kelasnya itu kelas TH. Nah, nanti kelas-kelas ini bakal berguna di CSS. Jadi kita nanti tinggal uh, mengatur kelasnya aja. Jadi nggak perlu ngatur satu-satu gitu loh. Jadi nanti dalam scope ini satu 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 bagian dalam TR yang kelas TH ini bakal langsung ngikutin style CSS yang kita benerin, yang kita tambahkan. Nah, terus ada tambah ini TH. TH kan buat buat baris. Nah, ini ada baris nomor, nama, npm, kelas. Terus tutup kolom, terus masukin namanya maaf, TR itu bikin kolom ya. Nah, ini kolom pertama nomor, terus kolom kedua nama, kolom ketiga npm, kolom keempat kelas. Nah, ini terus kita bikin TR nih, baris baru. Nah, isinya itu kolomnya ada nomor 1, terus nama budi sampai 12345, kelasnya 420. Kelasnya kita bikin buat nomor no, terus nama npm, kelas. Nah, terus ini kita tutup buat baris pertama. Terus kita bikin lagi baris kedua buat nama orang lain, tapi kelasnya tetap sama. Habis itu kita bikin baris ketiga. Nah, setelah bikin baris ketiga, kita bikin baris keempat untuk nama yang keempat. Setelah sudah, nah kalau misalkan ini saya hapus dulu nih, saya save.
Nah, ini tampilan apa? Tampilan kalau nggak pakai CSS nih. Jadi kan kita kan udah bikin tabelnya nih. Terus tapi kita belum pakai CSS-nya. Nah, ini tampilan tampilan akhir seperti ini. Nah, kalau kita mau mempercantik, memperbagus tabelnya, kita pakai CSS dengan tadi kan apa namanya bikin eksternal apa link buat CSS kan dari style.css. Terus kita bikin folder baru, bikin file baru namanya style.css. Terus setelah kita pakai apa ini external CSS, nah kita habis buat file CSS-nya, nah kita bisa nambahin ini atribut-atribut di kelasnya. Ini ada contoh style CSS yang udah saya buat. Nah, pertama nih ada namanya doctable. Nah, doctable ini maksudnya nanti dia bakal apa namanya perubahannya itu bakal masuk ke kelas table. Nah, kelas table ini yang mana nih? Nah, ini nih. Nah, berarti nanti ubahan yang ada di dalam doctable ini bakal masuk bakal diubah bakal masuk ke dalam kelas table. Nah, ubahannya tuh ada width sama dengan 50%, terus border 1, margin left sama right-nya dibuat auto. Terus sekarang H1. H1 ini kan buat judul. Nah, ini buat yang H1 ada ubahan teks align center biar nanti tulisannya di tengah. Terus .th TH kan buat nama ini ya, nama apa? Nama di baris. Nah, ini kan yang di headingnya nih, yang baris headingnya yang paling atas. Nah, dia ini stylenya apa dia tulisannya itu di center, terus background colornya warna hijau, terus font weight-nya itu bolder, jadi dia fontnya lebih tebal. Nah, terus di situ ada lagi techno. Techno ini untuk kelas no nih yang ada di tag TD yang isinya itu nomor nomor dari nama mahasiswanya. Nah, nomor terus techno ini alignnya center. Nah, itu sama buat yang dot kelas yang di kelas ini kelas itu juga center, terus npm juga center, dot nama juga center. Nah, kalau kita jalankan, ya kan sebelumnya seperti ini nih. Nah, kalau kita reload jadi seperti ini. Jadi untuk tabel HTML itu setelah kita tambahkan CSS, nah itu dia jadi tampilannya lebih baik lah bahasanya. Jadi kita bisa mengatur nih mau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, terus ketebalan fontnya, terus letaknya di mana, terus nggak apa besar besar kecil hurufnya gimana, atau kita mau nambahin gambar, nah itu bisa di CSS. Jadi fungsinya itu tuh CSS itu emang untuk apa mengubah desain dari teks gitu loh. Jadi kalau di HTML ada teks, ada warna, ada gambar, nah itu tuh bisa didesain lebih baik lagi dengan menggunakan CSS. Nah, yaudah sekian untuk video pertemuan satu, kurang lebih maaf, terima kasih.